Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan semangat membaca. Masih di buku Prof. Dr. Haji E. Mulyasa MPD mengenai menjadi guru penggerak Merdeka Belajar. Masih di bab 2 ya, ini part 5. Yang Gerakan PGRI menyambut guru penggerak Merdeka Belajar. Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI menyambut baik kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan tentang program Merdeka Belajar dan Guru Penggerak. Program Guru Merdeka adalah sebuah peluang bagi para guru untuk lebih maksimal mengabdi, lebih kreatif, inovatif, dan menguatkan kolaborasi. Profesi guru lebih independen untuk mengeksplorasi dirinya sebagai pribadi pembelajar. Dan contoh profesi yang punya potensi, ujar Ketua Umum PGRI Unifah Rusdi. Dukungan PGRI disampaikan dalam Konferensi Kerja Nasional PGRI yang berlangsung 21 sampai 23 Februari di Jakarta, yang mengangkat tema peran strategis PGRI dalam mewujudkan SDM Indonesia unggul. Dalam sambutan Konkernas PGRI ini, Prof. Unifah Rashidi juga memberikan beberapa rekomendasi terkait kebijakan guru dalam Merdeka Belajar dan kondisi penggerak dan guru penggerak sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan nyata yang komprehensif. Prof. Unifah melihat kebijakan yang baik ini seyogyanya dirancang secara komprehensif dan dilakukan melalui koordinasi intensif dengan pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota. Para guru dalam berbagai kunjungan yang kami lakukan menunggu bentuk nyata Merdeka Belajar dan guru penggerak. Tegas Prof. Unifah. Menurutnya, penyederhanaan berbagai aturan administrasi yang membelenggu merupakan bentuk nyata dari Merdeka Belajar. Yang kedua, perlunya petunjuk teknis dana BOS. Pihak PGRI menyambut gembira kebijakan penyederhanaan penyaluran dana BOS dan pemanfaatannya hingga 50% untuk membantu kesejahteraan guru honorer. Namun demikian, kami mengusulkan agar juknis untuk pemanfaatan dana BOS untuk honorer diperbaiki sebab syarat NUPTK bagi honorer yang menerima honor dana BOS sangat sulit dipenuhi mengingat untuk mendapatkan NUPTK harus melalui SK Kepala Daerah, kata Prof. Unifah. Ia menjelaskan SK Kepala Daerah tidak memperbolehkan diberikan kepada honorer sesuai dengan PP 48 tahun 2005. Kawan-kawan honorer yang selama ini menerima honor dari BOS sebelumnya terancam tidak dapat lagi menerima honor dari BOS karena kebijakan tersebut, jelasnya. Yang ketiga, honorer 35 tahun ke atas. PGRI juga berterima kasih kepada pemerintah yang sudah mengabulkan permohonan PGRI untuk memberikan kesempatan kepada guru honorer yang berusia 35 tahun ke atas untuk mengikuti tes ASN PPK. Selanjutnya, kami menunggu SK pengangkatan CPNS bagi P3K yang telah lulus tahun lalu. Kami sangat mengharapkan revisi Undang-Undang ASN yang telah disetujui DPR dan pemerintah memberikan kesempatan sama bagi guru dan tenaga kependidikan honorer K2 maupun non-K untuk mengikuti tes ASN P3K, kata Prof. Unifah. Diharapkan melalui kebijakan ini rasa keadilan dapat dirasakan semua honorer yang telah nyata mengabdi puluhan tahun melayani pendidikan di seluruh pelosok tanah air. Di samping itu, PGRI juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi dan pelatihan berkelanjutan menjadi agenda utama pemerintah dan pemerintah daerah agar para guru terus dapat meningkatkan kapasitas diri. Yang keempat, pendapatan guru setara UMR. Harapan semua guru memperoleh pendapatan setara upah minimum regional atau UMR adalah keinginan yang wajar dan layak dipertimbangkan oleh pemerintah, ujar Ketua Umum PGRI. Pihaknya berharap sangat perlu dipertimbangkan untuk mengkaji ulang pembagian kewenangan pendidikan berdasarkan jenjang di pemerintah daerah, kabupaten atau kota, dan provinsi. Sejogjanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota bersama-sama bertanggung jawab terhadap pendidikan di setiap jenjang untuk meminimalisir dampak yang tidak diinginkan akibat pembagian kewenangan di atas. Yang kelima, sentralisasi tata kelola guru. PGRI memandang sentralisasi tata kelola guru menjadi instrumen penting mengingat luasnya wilayah dan kompleksnya permasalahan pendidikan. Kami menyadari pemerintah daerah, provinsi,
kabupaten atau kota juga harus diberikan kewenangan dalam tata kelola guru, ujarnya. PGRI menyarankan rekrutmen guru berbasis kebutuhan dan data akurat, penempatan sertifikasi dan tunjangan profesi guru atau TPG, serta peningkatan mutu dan pengembangan keprofesian berkelanjutan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sementara penggajian dan hal-hal lainnya dapat dikelola oleh pemerintah daerah yang mengerti betul kebutuhan daerahnya masing-masing. Yang kelima, pentingnya guru adaptif terhadap teknologi. PGRI sangat mendorong dan menjadi bagian aktif dalam gerakan guru sebagai pembelajar. Betapapun derasnya arus informasi dan teknologi, peran guru tetaplah menjadi kunci dalam pembentukan karakter peserta didik. Ujar Prof. Unifah, PGRI berpegang pada prinsip guru harus terus-menerus memperkaya pengetahuannya, metodologi mengajar, dan pertumbuhan pribadi yang matang dan asertif. 7. Soal fenomena kekerasan dan bullying di sekolah. Terkait fenomena kekerasan dan perundungan atau bullying di sekolah, PGRI meminta semua pihak agar arif dan bijaksana menyikapi permasalahan tersebut. Keterbukaan arus informasi sering menyebabkan disinformasi dan menimbulkan reaksi publik yang belum tentu tepat dengan situasi yang sesungguhnya. PGRI bersikap tidak boleh ada kekerasan pada siapapun dan dalam bentuk apapun. Sekolah harus menjadi tempat persemaian keluhuran budi dan akal pikiran. Bangun suasana dialogis di sekolah di kelas, tingkatkan kerjasama dan pemahaman bersama sekolah, guru, dan orang tua, serta upayakan hal-hal yang terkait dengan sanksi pendisiplinan siswa, ujarnya. Sanksi di sekolah menurutnya dapat diganti antara lain dengan tugas-tugas dalam bentuk pembelajaran proyek yang dapat menumbuhkan tanggung jawab, disiplin, percaya diri, dan respek pada orang lain. Saling menghormati, saling menyayangi, dan saling menghargai adalah nilai yang harus dipegang teguh di lingkungan lembaga pendidikan. Relasi guru dan siswa adalah relasi dialogis yang didasarkan saling asih, asah, dan asuh, tutupnya. Perlu ditambahkan di sini bahwa PGRI merupakan wadah tempat berhimpunnya segenap guru dan tenaga kependidikan lainnya sebagai organisasi perjuangan. Organisasi profesi dan ketenaga kerjaan yang berdasarkan Pancasila melalui PGRI sesama anggota mengembangkan profesinya, berjuang memecahkan masalah untuk anggota tanpa henti, dan meningkatkan kesejahteraan anggota untuk kejayaan PGRI. Selain itu, PGRI juga membina, mengarahkan, dan melindungi PGRI dan anggotanya dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. PGRI bersama komponen bangsa melaksanakan pembangunan bangsa khususnya di bidang pendidikan. PGRI selalu berusaha untuk terlaksananya sistem pendidikan nasional, berusaha memberikan masukan-masukan tentang pembangunan pendidikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berusaha dengan sungguh-sungguh agar guru menjadi profesional sehingga pembangunan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dapat direalisasikan. Agar guru profesional harus mendapatkan imbal jasa yang baik, ada perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sehingga ada rasa aman dan pembinaan karir yang jelas. Guru harus sejahtera, profesional, dan terlindungi. Memahami uraian di atas dan kegiatan-kegiatan PGRI selama ini dapat dikemukakan bahwa PGRI siap menjadi organisasi penggerak merdeka belajar, melahirkan dan mendorong guru penggerak merdeka belajar dalam memajukan pendidikan yang berkualitas untuk memberikan layanan terbaik bagi peserta didik. PGRI sebagai organisasi penggerak melakukan pengabdian pada pemerintah dan masyarakat dengan berpijak pada kerangka sistem pendidikan nasional, memperjuangkan harkat dan martabat guru, terdepan dalam mewujudkan profesionalisme guru, serta terpanggil untuk ikut aktif membantu pemerintah meningkatkan profesionalisme guru penggerak merdeka belajar. Yang E, mampukah guru penggerak mendongkrak kualitas pembelajaran? Ini pertanyaan yang muncul bagi guru penggerak. Melalui program guru penggerak, sekolah dan satuan pendidikan perlu dikembangkan menjadi lembaga yang diberi kewenangan dan tanggung jawab secara luas untuk mandiri, maju, dan berkembang berdasarkan strategi kebijakan manajemen pendidikan yang ditetapkan pemerintah. Persoalan yang muncul adalah apakah kondisi aktual satuan pendidikan dan sekolah-sekolah di Indonesia beserta sumber dayanya sudah memiliki kesiapan untuk mengembangkan dan melaksanakan program guru penggerak
yang akan mengubah pola dan sistem pembelajaran. Lantas, mampukah program guru penggerak mendongkrak kualitas pendidikan? Dan masih banyak persoalan lain yang perlu diperhatikan dalam pengembangan dan penerapan program guru penggerak Merdeka Belajar. Sehubungan dengan itu, agar pengembangan dan penerapan program guru penggerak mampu mendongkrak kualitas pendidikan perlu didukung oleh perubahan mendasar dalam kebijakan pengelolaan sekolah yang menyangkut aspek-aspek berikut. 1. Iklim pembelajaran yang kondusif. Pengembangan program guru penggerak perlu didukung oleh iklim pembelajaran yang kondusif bagi terciptanya suasana yang aman, nyaman, dan tertib, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan tenang dan menyenangkan atau enjoyable learning. Iklim yang demikian akan mendorong terwujudnya proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan bermakna. Yang lebih menekankan pada belajar mengetahui, learning to know, belajar berkarya, learning to do, belajar menjadi diri sendiri, learning to be, dan belajar hidup bersama secara harmonis, learning to live together. Suasana tersebut akan memupuk tumbuhnya kemandirian dan berkurangnya ketergantungan di kalangan warga sekolah, bersifat adaptif dan proaktif, serta memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi. Ulet, inovatif, dan berani mengambil risiko, tidak saja bagi peserta didik, tapi juga guru dan pimpinannya. Yang kedua, otonomi sekolah dan satuan pendidikan. Dalam program guru penggerak, kebijakan pengembangan kurikulum dan pembelajaran beserta sistem evaluasinya didesentralisasikan ke sekolah dan satuan pendidikan, sehingga pengembangan kurikulum diharapkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat secara lebih fleksibel. Pemerintah pusat, dalam hal ini BSNP, Depdikbud, dan Depak, hanya menetapkan standar nasional yang mengembangkannya diserahkan kepada madrasah atau sekolah. Dengan demikian, desentralisasi kebijakan dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran beserta sistem evaluasinya merupakan prasyarat untuk mengimplementasikan program guru penggerak Merdeka Belajar. 3. Kewajiban sekolah dan satuan pendidikan. Program guru penggerak Merdeka Belajar memiliki keleluasaan dalam pengembangan kurikulum, serta memiliki potensi yang besar dalam menciptakan kepala sekolah atau madrasah, guru, dan pengelola satuan pendidikan secara profesional. Oleh karena itu, pelaksanaannya perlu disertai seperangkat kewajiban serta memonitoring dan tuntutan pertanggungjawaban yang relatif tinggi untuk menjamin bahwa sekolah selain memiliki otonomi juga mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan pemerintah dan memenuhi harapan masyarakat. Dengan demikian, sekolah dan satuan pendidikan dituntut mampu mengembangkan kurikulum dan mengelola sumber daya secara transparan, demokratis, dan bertanggung jawab baik terhadap masyarakat maupun pemerintah dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan terhadap peserta didik. 4. Kepala sekolah yang demokratis dan profesional. Pelaksanaan program guru penggerak memerlukan sosok kepala sekolah atau madrasah yang memiliki kemampuan manajerial dan integritas profesional yang tinggi, serta demokratis dalam proses pengambilan keputusan-keputusan mendasar. Pada umumnya, kepala sekolah di Indonesia belum dapat dikatakan sebagai manajer profesional karena sistem pengangkatan selama ini tidak didasarkan pada kemampuan ataupun pendidikan profesional, tetapi lebih pada pengalaman menjadi guru. Disinyalir bahwa salah satu penyebab makin menurunnya mutu pendidikan persekolahan di Indonesia adalah kurang profesionalnya para kepala sekolah sebagai manajer pendidikan di tingkat lapangan. Dengan demikian, pelaksanaan program guru penggerak Merdeka Belajar memerlukan perubahan sistem pengangkatan kepala sekolah atau madrasah dari pengangkatan karena kepangkatan atau pengalaman kerja sebagai guru kepada pengangkatan berdasarkan kemampuan dan keterampilan secara profesional. Dalam program guru penggerak Merdeka Belajar, kepala sekolah dan guru merupakan the key person. Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran ialah keberhasilan pelaksanaan pembelajaran. Ia adalah orang yang diberi tanggung jawab untuk mengembangkan dan melaksanakan kurikulum untuk mewujudkan pembelajaran berkualitas sesuai visi, misi, dan tujuan sekolah. Oleh karena itu, dalam implementasi program guru penggerak Merdeka Belajar, kepala sekolah dituntut untuk memiliki visi dan wawasan yang luas tentang pembelajaran yang efektif, serta kemampuan profesional yang memadai dalam bidang perencanaan,
kepemimpinan, manajerial, dan supervisi pendidikan. Ia juga harus memiliki kemampuan untuk membangun kerjasama yang harmonis dengan berbagai pihak yang terkait dengan kurikulum. 5. Revitalisasi partisipasi masyarakat dan orang tua. Sekolah merupakan sistem pendidikan yang berkembang dari, oleh, dan untuk masyarakat, sehingga masyarakat memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap eksistensinya. Namun dalam perkembangan berikutnya, terutama sekolah yang dikelola oleh pemerintah atau negeri seolah-olah berada di luar masyarakat dan orang tua, sehingga partisipasi mereka menjadi pudar. Pengembangan program guru penggerak Merdeka Belajar memerlukan partisipasi aktif berbagai kelompok masyarakat dan pihak orang tua dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan program-program sekolah atau madrasah, sehingga perlu dibangkitkan kembali. Wujud keterlibatan bukan hanya dalam bentuk finansial, tetapi lebih dari itu dalam pemikiran-pemikiran untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Masyarakat dan orang tua harus disadarkan bahwa sekolah merupakan lembaga pendidikan yang perlu didukung oleh semua pihak. Prestasi keberhasilan sekolah harus menjadi kebanggaan masyarakat dan lingkungannya. Ini berarti pelaksanaan program guru penggerak Merdeka Belajar memerlukan kesadaran dan partisipasi aktif semua pihak yang terkait dengan pendidikan di sekolah. Masalahnya, siapa yang harus mengembangkan partisipasi orang tua dan masyarakat? Jawabannya praktisnya adalah bahwa pihak sekolah, dalam hal ini kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lain, harus menggunakan berbagai strategi dan daya untuk mendorong masyarakat dan orang tua menjadi bagian integral dari sistem sekolah beserta seluruh kegiatannya. Di samping itu, pemerintah juga sudah menggulirkan program organisasi penggerak yang mudah-mudahan bisa membantu menyukseskan program-program sekolah. 6. Merevitalisasi KKG dan MGMP. Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP, Musyawarah Guru Bidang Studi atau MGBS, dan Kelompok Kerja Guru atau KKG merupakan organisasi guru yang pada saat ini keberadaannya pada sebagian sekolah dan satuan pendidikan sudah mati suri. Dikatakan demikian karena kebanyakan organisasi tersebut pada saat ini sudah tidak memiliki dan tidak melakukan program kerja sesuai dengan tujuan awalnya. Tujuan MGMP dan KKG terutama adalah untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Namun demikian, dalam perjalanannya kegiatan organisasi tersebut banyak yang perlu diluruskan. Misalnya organisasi tersebut hanya digunakan sebagai ajang arisan, bahkan tidak sedikit yang menggunakan organisasi tersebut hanya untuk membicarakan jadwal les bagi peserta didik menjelang ujian. Oleh karena itu, melalui program Guru Penggerak Merdeka Belajar dapat dilakukan dengan menghidupkan dan meluruskan MGMP dan KKG. Bagi yang hampir mati suri karena tidak ada kegiatan perlu direvitalisasi, sementara bagi yang melakukan kegiatan tetapi melenceng atau di luar rel perlu diluruskan dan diingatkan agar kembali ke jalan yang lurus, yakni upaya meningkatkan kualitas pendidikan tanpa merugikan peserta didik dan kelompok lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah guru pada sekolah dewasa ini pada umumnya sudah cukup memadai, tetapi suasana belajar belum kondusif akibat metode pembelajaran yang kurang bervariasi. Persoalan tersebut dapat diatasi melalui MGMP, termasuk cara mengembangkan kurikulum dan komponen-komponen lainnya, serta mencari alternatif pembelajaran yang tepat dan menemukan berbagai variasi metode dan variasi media untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kegiatan tersebut dapat dilakukan di bawah koordinasi pengawas sekolah atau wakasek kurikulum, dan untuk setiap mata pelajaran dipimpin oleh guru senior yang ditunjuk oleh kepala sekolah. MGMP dan KKG bisa bertemu 1 kali setiap minggu guna menyusun strategi pembelajaran dan